Yasir Nenek Ama masih bersama Anda di Gelar Perkara, Saudara. Demi membahagiakan kekasih, seorang pria di Bantul, Yogyakarta menjual perabotan seisi rumahnya demi membelikan sang kekasih barang-barang yang dibutuhkan. Kesal, korban yang merupakan ibunya sendiri akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Lantas bagaimana kronologinya? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Hal ini berlaku bagi DRS, seorang pemuda berusia 24 tahun, asal Kecamatan Pundong, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang tega menyakiti hati ibunya demi memenuhi kebutuhan kekasihnya yang baru dikenalnya selama 1 bulan. Kisah lebih lengkapnya ikuti Gelar Perkara berikut ini. Perbuatan anak durhaka pada orang tua. Barang-barang yang harusnya ada terlihat pada rumah korban dan sang pelaku kini kosong. Meski sang ibu sempat enggan melaporkan tingkah anaknya, namun akhirnya ibu pelaku mengaku tak tahan atas perbuatan sang anak. Kepada kami, korban mengaku telah mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Dirinya sengaja menjebloskan pelaku yang merupakan anaknya sendiri untuk bertanggung jawab ke penjara. Kelihatannya sudah melampaui batas, tidak bisa orang tua udah mentok, nggak ada yang aku tengok, udah nggak ada semuanya. Kalau aku pulang kemana, orang genteng aja udah diturunin. Kan nggak bisa aku gitu memaafkan begitu aja, nggak bisa. Aku juga harus tegas, harus dia menjalani kayak gitu, harus dia juga menjalani hukumannya biar dia sadar dan mengetahui apa arti hidup di dunia ini. Jangan seenaknya kayak gitu, ura-uraan aja semuanya ini. Terus itu belum motor, nggak tak laporkan motor itu enggak. Jadi yang ibu laporkan cuman ini aja yang di dalam rumah aja. Padahal banyak lainnya masih banyak. Belum namanya bola petangku semua diangkut satu kolok. Katanya bangunan juga ditetel gitu ya, Bu? Iya, gentengnya lah. Itu mentoknya itu kalau udah genteng terus aku mau ngeyok gimana? Saya mau berenang gimana kalau udah genteng aja ditutukin. Nah, saya kan udah sebagai orang tua kurang apa, udah mentok aku. Kerjanya aku juga kena corona ini kan aku macet kerjaan dulu. Kan rambut bikin sanggul. Tapi macet, nggak ada orang yang dandan kan selama corona. Pada maskeran kan nggak ada yang membeli. Menjauh hutang-hutangnya siapa? Orang-orang tua ya urusan orang tua, ya aku masih hidup kok misalnya gitu, alasan ada itu. Tapi enggak, untuk nyaur tuh enggak. Ya dikasihkan perempuan itu. Berarti buat untuk foya-foya ya, Bu? Ya untuk perempuan itu, ya diminta untuk perempuan, katanya cuma pinjam, tapi ya namanya dikeret itu istilahnya. Ya itulah. Perempuan itu pacarnya, Bu? Ya enggak tahu ya. Wong kenalnya aja baru aja, enggak tahu itu. Polisi menyebut hal ini sangat jarang terjadi. Kasus ini merupakan delik aduan, maka polisi bisa menghentikan kasus ini bila korban yakni ibu pelaku mencabut laporannya. Kasus yang langka dan unik tentunya. Kami belum pernah menemukan kasus seperti ini di mana ada anak kandung berani menjual perabot keluarganya sendiri
sehingga dilaporkan oleh ibunya, dan motifnya pun cukup miris kita karena menjual untuk membahagiakan pacarnya. Harusnya kan namanya anak itu membahagiakan orang tua, dan ini menjual barang-barang di rumah, perabot rumah tangga untuk membahagiakan pacarnya yang baru dikenal 1 bulan. Bersangkutan mulai menjual perabot-perabot rumah tangga di rumahnya pada saat ibunya sedang bekerja. Kebetulan ibunya seorang asisten rumah tangga di daerah Kasihan, Bantul. Yang bersangkutan sendiri tinggal di Pundong, cukup jauh jaraknya. Kesempatan inilah dimanfaatkan rumah kosong, yang bersangkutan mulai menjual, antara lain menjual lemari, kemudian bipet, meja. Nah, ini kemudian diketahui oleh ibu dari yang bersangkutan. Kemudian ibunya sempat ke polsek untuk konsultasi dan melaporkan. Namun sekali lagi ini kan pencurian dalam keluarga, kita tentunya mengambil langkah-langkah yang sifatnya memediasi. Kita sampaikan ke ibu yang bersangkutan, kebetulan bapaknya sudah meninggal 4 bulan yang lalu, bahwa kalau sudah berproses di kepolisian mau nggak mau nanti akan kita proses dan anak ibu akan kita tahan. Oleh karena itu kami berharap ibu tidak usah melaporkan kasus ini agar diselesaikan dengan baik-baik. Kemudian mediasi kami sudah laksanakan, ibunya juga memahami. Namun perjalanannya ibunya ini sudah menasihati yang bersangkutan, tetap saja yang bersangkutan menjual barang-barang yang ada di rumahnya sampai kosong. Sudah kita cek, nanti Mas bisa cek sendiri, rumahnya sampai kosong. Bahkan terakhir gentengnya itu sudah dinaikin truk. Sudah ada nego dinaikin truk, tapi dihalau oleh warga karena warga sendiri menyampaikan ke pembeli barang-barang tersebut bahwa ini sudah mendapat restu. Ya, namanya pembeli juga nggak curiga karena memang itu anaknya dari ibu atau yang punya rumah. Dalam kondisi rumah kosong, yang bersangkutan menawarkan barang-barangnya, bertransaksi dan menyampaikan bahwa ini sudah restu dari ibu saya untuk dijual. Total kerugian seperti itu. Total kerugian itu kalau kami hitung ada 12 item yang dijual, Mas Antoro, tapi kalkulasi uangnya sekitar hampir 30-an juta. Jadi ada lemari, ada daun pintu aja dijual, daun pintu rumah itu, kemudian kulkas, kemudian meja, termasuk genteng tadi, ada 12 item. Intinya rumahnya orang tuanya sekarang kosong, Mas. Sampai sekarang dia masih sayang pacarnya, tapi ya karena sekarang sudah kita tahan, otomatis komunikasinya terputus. Dan ya tadi itu kemarin waktu kami wawancara juga masih menyempatkan untuk mengirimkan salam kepada sang pacar. Ini juga kepolosan dari tersangka ini, yang pengakuannya sih baru 2 kali pacaran ya, tapi luar biasa rasa sayangnya, bisa mengalahkan rasa sayangnya kepada ibunya sendiri yang selama ini sudah merawatnya. Jadi sudah 4 bulan yang lalu, kemudian ibunya tidak ada pekerjaan sehingga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sementara yang bersangkutan sendiri pernah jadi tukang Gojek lah, kerja di Gojek, namun motornya pun dijual, sehingga diam di rumah, tidak ada penghasilan, dan kenal dengan cewek tersebut akhirnya dengan dalih, dan selama ini dia sepertinya dimanfaatkan karena kami tanya-tanya, kamu mau membahagiakan pacarmu itu di saat sendiri atau seperti apa? Tapi dari pacarnya sendiri katanya sering meminta-minta barang ya. Jadi itu pengakuan dia. Intinya persangkakan pasal 367 pencurian dalam keluarga. Ancamannya sendiri 5 tahun penjara. Seperti itu. Namun sekali lagi ini delik aduan. Dalam perjalanannya nanti ibunya mencabut laporan, kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk menghentikan penyidikannya. Seperti itu. Pelaku DRS mengaku dirinya baru mengenal sang kekasih selama 2 bulan.
Dirinya rela menjual barang yang ada di rumahnya demi membahagiakan sang pujaan hati. Aku Gojek, Pak. Gojek itu setelah itu saya berkenalan sama satu wanita yang bernama Ajeng Nur Hidayah. Terus setelah itu hari berikutnya itu ada kenalan lagi. Itu bernama Ana alias Desi Sri. Itu kan yang wanita yang terakhir saya kenal itu dia minta segala macam itu loh, Pak. Dia suruh membelikan pakaian, sepatu dan lain-lain. Nah, terus dia membujuk saya suruh menjual barang-barang di rumah. Itu ya termasuk kulkas dan lain-lain itu. Dipenuhi semuanya itu ya? Udah saya penuhi, Pak. Tapi kok mau ini, maksudnya mau memenuhi itu keinginan itu? Ya katanya itu dia setia sama saya selamanya gitu. Terus saya penuhi, dia mau minta apa, baju saya belikan. Cuman harganya murah, tapi harganya cuma 35. Itu. Hari berikutnya dia minta lagi saya jual apa? Barang-barang di rumah. Itu minta sepatu saya belikan, tas saya belikan gitu, Pak. Masih di hotel masih punya uang itu ya, belum jual-jual itu ya? Belum. Kalau dia mau minta saya jual-jual barang di rumah gitu. Tapi posisinya Maafin sama ibu, tapi ya suruh ke sel gitu untuk pembelajaran gitu, Pak. Iya. Waktu kamu jual-jual itu ada yang ini nggak ya? Ada istilahnya ada yang mencegah nggak? Nggak ada, Pak. Yang pertama nggak ada. Nggak ada, cuma tetangga, cuma melihat doang itu. Saya jual pertama itu lemari, itu pakai pickup, saya setir sendiri itu. Terus yang hari berikutnya saya jual lemari lagi, itu yang nganter itu yang punya pickup. Itu hari ketiga itu saya setir lagi, Pak. Laku berapa itu? Gimana? Rata-rata laku berapa? Yang lupa itu berapa ya, Pak ya? Atau kira-kira biasanya dapat uang berapa kalau setiap jual itu? Kalau di atas itu lupa ya, Pak, itu dapat berapa itu lupa saya itu. Lemari atau kulkasnya laku berapa? Kulkas 600. Dari kacamata kriminologi, kasus ini merupakan kasus keluarga. Tindakan pelaku yang mencuri barang seisi rumah disebabkan ketidakmampuan pelaku bertindak di luar batas kejahatan luar. Satu, bukan fenomena secara keseluruhan ya, karena masing-masing orang juga akan mendapat kondisi ini, tetapi luarannya ya, produk yang dihasilkan itu mungkin berbeda. Nah, kalau melihat pada kasus Bantul ini ya, seorang anak mungkin umurnya juga sebenarnya sudah tidak termasuk anak-anak ya, karena dia sudah dalam kalau melihat pada perkembangan psikologinya sudah dewasa begitu ya, dan dia mempunyai pekerjaan ya. Tetapi ada satu kebutuhan yang itu ternyata bisa dipenuhi oleh pacarnya ya, sehingga dia akan berusaha bagaimana agar dia bisa bertahan ya, dan pacarnya itu bisa artinya mengakui keberadaannya, eksistensi seperti itu, sehingga dia akan berupaya untuk mempertahankan hubungan itu ya, dengan kondisi melakukan sesuatu yang sebenarnya itu termasuk karakter kejahatan. Menjual sesuatu yang mungkin kadang nggak masuk akal ya, peralatan rumah tangga sampai ke genting ya, itu kan nggak normal, tanda petik nggak normal ya. Tapi karena dia tidak punya cukup keberanian untuk melakukan itu pada orang lain ya. Sebenarnya kalau dilihat dari aspek psikologis begitu ya, dari psikologi kriminalnya, karena dia tidak punya pilihan untuk melakukan yang lain untuk mempertahankan hubungan ya. Akhirnya yang menjadi korban adalah orang tuanya begitu ya. Kalau dilihat sampai bersih semuanya ya, tidak tertinggal satu barang pun untuk kehidupan kelangsungan rumah tangga atau keluarga dia sebenarnya yang ada di dalamnya. Ibu tersangka berharap tersangka dapat memetik pelajaran atas perbuatan salah yang dijalaninya ini dengan hukuman penjara. Permintaan maaf
sudah dipenuhi oleh ibu tersangka, tapi proses hukum tetap berlanjut. Saya, Hantoro Wibowo, melaporkan dari Pundong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.